Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang KD 3.2, yaitu Ketentuan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Nah, jika misalnya minggu lalu kalian mempelajari PPT mengenai wilayah NKRI pasal 25A Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, siapa itu warga negara ya. Jadi sebelumnya kita bahas tentang wilayah NKRI, sekarang kita membahas tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Siapa warga negara itu? Nah, di sini ada pengertian dan perbedaan. Penduduk bukan penduduk, warga negara bukan warga negara. Nah, apa itu penduduk ya? Bahwa penduduk itu adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara gitu ya, berarti dia terkena aturan hukum sebagai penduduk. Nah, bisa warga negara Indonesia atau bisa warga negara asing ya. Jadi yang bisa menjadi penduduk itu bisa warga negara Indonesia atau bisa juga warga negara asing yang memiliki kedudukan sebagai penduduk gitu ya, dan dia harus patuh tunduk pada aturan bagaimana sebagai penduduk. Kalau bukan penduduk, yaitu orang yang berasal dari berada di suatu wilayah, suatu negara, tapi tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Jadi misalnya visa yang digunakannya itu adalah visa berkunjung atau visa wisata gitu ya, atau bekerja dalam waktu yang singkat. Jadi itu bukan penduduk. Kemudian yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Nah, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi bisa orang kita asli, bisa juga bangsa lain ya yang disahkan menurut undang-undang menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Nah, kemudian bukan warga negara sudah jelas kita sebutnya sebagai warga negara asing atau WNA gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau penduduk yang menetap, bukan penduduk sementara. Nah, kalau penduduk terkena aturan sebagai penduduk ya. Kemudian warga negara bisa bangsa Indonesia asli, bisa bangsa lain yang dinyatakan sebagai warga negara secara sah oleh undang-undang ya. Kalau bukan warga negara jelas adalah WNA. Selanjutnya, asas-asas dalam menentukan status kewarganegaraan ya. Di sini, nah sebelum ke status kewarganegaraan, nah sebuah negara menentukan kewarganegaraan warga negaranya itu ada yang menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan, ada yang menganut asas ius soli berdasarkan kelahiran. Nah, misalnya sebuah negara A menganut asas ius sanguinis ya, keturunan. Nah, seseorang yang lahir walaupun misalnya dia lahirnya di negara ius sanguinis tapi bukan warga negara, bukan keturunan ius sanguinis, berarti dia tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan A gitu ya. Nah, kalau ius soli itu berdasarkan kelahiran. Artinya siapapun yang lahir di negara tersebut secara otomatis menjadi warga negara tersebut gitu ya. Jadi berbeda antara keturunan dan berdasarkan kelahiran. Jadi kalau berdasarkan ius sanguinis, dimanapun keturunannya itu lahir, maka secara otomatis dia adalah warga negara keturunan ius sanguinis atau negara A misalnya gitu ya. Nah, beda dengan ius soli. Kalau ius soli, siapapun yang lahir di negaranya otomatis menjadi warga negaranya gitu ya. Nah, dari asas-asas tersebut bisa menimbulkan status kewarganegaraan pada saat lahir seseorang itu apatrid atau bipatrid.
tidak memiliki kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda malah gitu ya, memiliki 2 kewarganegaraan. Nah, seperti apa bisa apatrid itu? Jika seseorang misalnya yang lahir di sebuah negara ius-sanguinis, sedangkan dia berasal dari orang tuanya itu berasal dari negara yang menganut ius soli. Nah, kata ius sanguinis, kalau walaupun kamu lahir di negara saya, tapi kamu bukan keturunan negara saya, sehingga kamu tidak bisa menjadi warga negara saya. Nah, kembali ke ius soli, saat dia kembali misalnya kata negara ius soli, kamu tidak bisa menjadi warga negara ius soli saat lahir itu ya, karena tidak lahir di sini gitu ya. Nah, secara otomatis dia menjadi apatrid pada saat lahir, tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, bipatrid atau memiliki kewarganegaraan ganda. Artinya sebaliknya, seseorang yang berasal dari keturunan ius sanguinis, dia berarti lahir dimanapun pasti warga negara yang ius sanguinis ya. Nah, dia lahir di negara yang menganut paham ius soli misalnya. Nah, sehingga dia di negara ius soli dia diakui sebagai warga negara, juga dia karena dia keturunan ius sanguinis yang menganut paham ius sanguinis, sehingga otomatis dia juga adalah menjadi warga negara ius sanguinis itu, negara A itu misalnya. Nah, sehingga otomatis dia memiliki 2 kewarganegaraan ya. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan sel-sel aktif. Sel-sel aktif itu adalah berarti bagaimana seseorang yang mengajukan diri untuk menjadi warga negara sebuah negara dengan melakukan tindakan-tindakan hukum, yaitu seperti yang tercantum dalam naturalisasi biasa gitu ya. Jadi siapapun yang ingin menjadi warga negara lain, negara kita misalnya atau negara lain misalnya gitu ya, nah melakukan sel-sel aktif ini gitu ya, melakukan naturalisasi biasa. Nah, ada juga sel-sel pasif. Sel-sel pasif ini yaitu di mana kewarganegaraan yang diberikan oleh suatu negara kepada seseorang karena dia berjasa misalnya, sehingga naturalisasinya istimewa gitu ya. Jadi dia tidak melakukan tindakan hukum apapun untuk menjadi warga negara sebuah negara karena dia diberikan. Nah, sel-sel aktif, sel-sel pasif ini kemudian menimbulkan hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi ini adalah jika seseorang memilih sel-sel aktif, artinya dia memiliki keinginan sendiri untuk menjadi warga negara sebuah negara, berarti dia memiliki hak opsi untuk memilih negara mana yang ingin dia inginkan untuk dia menjadi warga negaranya gitu ya. Nah, tetapi kalau sel-sel pasif, dia punya juga hak repudiasi. Artinya jika seseorang misalnya diberikan hak istimewa oleh sebuah negara untuk menjadi warga negaranya karena sudah berjasa, dia juga memiliki hak repudiasi. Artinya bisa menolak kewarganegaraan tersebut, misalnya karena dia memiliki kewarganegaraan negara lain gitu ya. Jadi misalnya si A diberikan kewarganegaraan oleh sebuah negara. Nah, si A berhak menolak jika menjadikan dia akhirnya bisa memiliki kewarganegaraan ganda, atau memang dia tidak menginginkan menjadi warga negara tersebut gitu ya. Jadi tetap tidak ada paksaan ya. Selanjutnya, syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, jadi warga negara Indonesia itu apa saja? Nah, bisa melalui naturalisasi biasa tadi seperti yang disebutkan ya, sel-sel aktif, atau naturalisasi istimewa, sel-sel pasif. Nah, naturalisasi biasa itu apa saja yang bisa dilakukan untuk menjadi warga negara Indonesia? Hal-hal apa saja yang menjadi syarat-syaratnya gitu ya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi warga negara sebuah negara dengan melakukan naturalisasi biasa itu, yang pertama adalah dia sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian dia sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun berturut-turut.
Artinya tidak sekarang pindah ke Indonesia kemudian bisa otomatis menjadi warga negara Indonesia. Tapi syarat yang kedua ini yaitu sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun dan atau 10 tahun tidak berturut-turut ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani tentu saja. Kemudian dapat berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Kemudian tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun pun atau bahkan ya apalagi lebih gitu kan ya. Jadi tidak boleh terkena kasus hukum. Kemudian jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda, artinya jika dia mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia, nanti dia harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya gitu ya. Jadi tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Kemudian mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Jadi kalau pengangguran ya tidak bisa juga gitu menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Itu sudah menjadi syarat mutlak di naturalisasi ini. Kemudian membayar uang kewarganegaraan ke kas negara, mungkin tidak harus berapa miliar ya, artinya ada uang administrasi untuk kepengurusan. Karena kan itu harus diajukan ke misalnya ke Kementerian Kehakiman. Kemudian nanti yang menyatakan itu bukan kementerian, Departemen Kehakiman. Kemudian yang menyatakan tetap presiden ya, jadi wewenang presiden. Nah, kemudian selanjutnya kalau naturalisasi istimewa itu dia tidak melakukan tindakan-tindakan hukum yang tadi itu karena dia dianggap misalnya memiliki jasa sehingga dia diberikan secara istimewa untuk menjadi warga negara sebuah negara. Cuman tadi bisa melakukan dengan hak repudiasi ya, atau menolak hak istimewanya itu untuk menjadi warga negara tersebut jikalau dia misalnya tidak menginginkan menjadi warga negara tersebut ya. Selanjutnya penyebab kehilangan kewarganegaraan. Nah, apa saja yang menjadi penyebab kehilangan kewarganegaraan? Yang pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Nah, jadi otomatis hilang gitu ya. Kemudian tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Kemudian berada di luar negeri, misalnya tinggal di luar negeri selama 5 tahun lebih dan tidak mengajukan diri tetap menjadi warga negara Indonesia. Jadi per 5 tahun itu harus tetap mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia, seperti misalnya KTP diperpanjang atau bagaimana, sehingga itu menjadi identitas yang mutlak ya. Kemudian misalnya masuk dinas tentara asing negara lain gitu ya, tanpa izin presiden ya jelas itu ya. Kemudian atau masuk dalam pemerintahan negara lain gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan. Jadi menerima kewarganegaraan lain, tidak melepaskan kewarganegaraan lain, masuk dinas militer negara lain, pemerintahan negara lain gitu ya. Kemudian juga tidak menyatakan diri per 5 tahun itu setelah dia tinggal di negara lain berpuluh-puluh tahun misalnya gitu ya. Jadi bisa kehilangan kewarganegaraan. Kemudian selanjutnya ada kasus-kasus tentang kependudukan dan kewarganegaraan yang nanti kalian bisa lihat videonya setelah PPT ini berakhir ya. Jadi silahkan apa saja yang menjadi permasalahan, walaupun banyak kasus-kasus yang menyangkut tentang kependudukan dan kewarganegaraan, tetapi ibu sajikan 2 saja yang bisa kalian lihat. Nanti kalian pun bisa mencari sendiri ya seperti apa permasalahan-permasalahan tentang kewarganegaraan ini. Itu saja penjelasan dari ibu ya untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.